yang dihubungi sampai pada materi yang masuk pada materi tentang ini sudah terlewati. Sedikit berbicara sedikit soal ya, bicara tentang konsep kekuasaan ya. Konsep tentang kekuasaan ini, kemudian otoritas dan legitimasi ini biasanya di yang paling keren sekali itu dikemukakan dari Max Weber. Salah satu di antara 3 ahli teori klasik. Max Weber ini mengatakan, kemudian yang ketiga itu adalah otoritas rasional legal, tapi biasanya orang juga menyebut dengan legal rasional. Kita akan berupaya untuk mencoba membedah satu persatu di antara 3 pendekatan otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber ya. Pertama itu adalah legitimasi tradisional, otoritas tradisional. Ini paling individu karena posisi dalam hierarki tradisi. Jadi begini, misalnya ada seorang tokoh ya, ada seorang tokoh yang yang dianggap memiliki legitimasi. Nah, legitimasi itu sendiri sebenarnya itu bertolak dari sebuah tradisi kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan itu berlangsung secara turun-temurun. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan otoritas tradisional. Jadi kewenangan secara tradisional itu melekat pada seorang tokoh. Melekat pada seorang tokoh. Ambil saja di Maluku Utara. Contoh ya di Maluku Utara. Kalau saya berikan contoh itu, mungkin Anda akan masih bingung dan berpikir terlalu abstrak. Berikan contoh yang seperti ini Maluku Utara. Kesultanan Ternate dengan Kesultanan Tidore. Misalnya, ini dicontohkan seperti sistem kaya, kesalahan, kelanjutan yang telah berlangsung berabad-abad. Artinya begini, apa yang Anda maksudkan legitimasi? Nah, legitimasi sultan itu bersumber dari genealogi atau keturunan. Jadi misalnya, ada seorang sultan yang pernah berkuasa dari satu periode ke periode berikutnya atau pada tahapan atau etape waktu tertentu, ketika dia mangkat atau wafat itu secara genealogi digantikan oleh generasi penerus yang merupakan garis keturunan dia. Terus saya contoh jauh-jauh, saya meninggal mendapat sah misalnya, dan dia mendapat sah digantikan oleh Hidayat sebagai pewaris ya, pewaris tahta yang melanjutkan kepemimpinan guru. Otomatis itu sudah menjadi satu tradisi yang sudah melekat secara otomatis dan itu mendapatkan begitu baik. Contoh ya, meskipun secara internal, karena juga terjadi konflik internal. Mungkin Anda bisa menganalisis ya, dan kasus ini juga bukan saja berlangsung di Ternate misalnya. Saya berikan contoh beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi kasus yang sama di beberapa kesultanan, misalnya di Solo pernah juga terjadi hal yang sama juga pernah terjadi ternyata. Jadi perebutan kekuasaan secara terus yang berlangsung di internal kesultanan itu pernah juga terjadi. Jadi terjadi konflik internal di antara para penerus kepemimpinan tradisional yang berlangsung di internal kesultanan internal. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, begitu juga di Kesultanan Tidore.
Dan itu kata kuncinya bahwa itu bersumber dari secara genealogi berdasarkan pada garis keturunan, genealogi keturunan. Dan tradisi pelantikan itu sudah berlangsung berabad-abad bahkan. Atau bayangkan bagaimana usia sebuah kerajaan seperti Kesultanan Ternate sudah bersatu ya. Kemudian yang kedua, kita bedah satu persatu. Otoritas karismatik ya. Nah, ini legitimasi itu bersumber dari kualitas personal yang luar biasa dari seorang pemimpin. Jadi pengikut itu percaya bahwa pemimpin memiliki kekuatan super, misalnya memiliki supernatural atau namanya yang luar biasa. Jadi tidak harus seorang menjadi tokoh yang memiliki kekuatan kepemimpinan bersatu turun-temurun, tidak. Bisa jadi seorang tokoh yang memiliki karisma, atau mungkin dalam dunia lebih modern lagi, Anda bisa lihat seorang yang disegani karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu seperti itu juga bisa diakui sebagai seorang yang memiliki otoritas karisma, atau mungkin juga ya di kalangan akademisi atau di kalangan kampus, seseorang yang juga disegani kan memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, misalnya itu sedang bisa jadi, atau kan memiliki kekuatan yang disebut tentang supernatural gitu. Atau bisa juga karisma seorang tokoh itu juga disebabkan oleh faktor garis keturunan, genealogi keturunan kepemimpinan sendiri yang saya berikan contoh tadi. Misalnya seorang sultan bisa juga memiliki karisma yang melekat pada dirinya. Tetapi secara garis besar bahwa seorang yang memenang, misalnya seorang raja ataupun seorang sultan misalnya, berarti dia lebih terbuka, tergantung dari kelebihan yang dimiliki oleh tokoh yang bersangkutan. Ya, ini contoh di Maluku Utara. Contoh ya di Maluku Utara. Beberapa sultan yang pada masa tertentu memiliki karisma personal yang kuat dengan kriteria tertentu, memiliki otoritas karisma. Saya akan berikan contoh tadi. Tokoh-tokoh gerakan sosial itu sosial. Misalnya, Anda bisa memberikan contoh nggak? Bisa. Anda bisa memberikan sebuah contoh. Contohnya